Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Fatmawati with student ID number A1M222008. And today I will explain about my translation work. So in here I have a 10 sentence. Untuk kata pertama itu, if a person expresses a strong belief, it can be said that the person is involved in a ritual act. Nah, di sini bisa dilihat yang mana subjek, mana verbnya, independent clause dan juga dependent clause-nya. Nah, kemudian saya menggunakan teknik word by word dan menjadi jika seorang orang mengungkapkan sebuah kuat keyakinan, itu bisa dikatakan bahwa tersebut orang terlibat dalam sebuah ritual tindakan. Nah, kemudian untuk bisa menjadi lebih dipahami, saya menggunakan teknik literal, kemudian ada transposition dan juga borrowing. Kemudian katanya menjadi jika seorang mengungkapkan sebuah keyakinan yang kuat, itu bisa dikatakan bahwa orang tersebut terlibat dalam sebuah tindakan ritual. Nah, di sini borrowingnya bisa dilihat dari kata ritual. Ritual saya tetap pertahankan. Kemudian ada transpositionnya. Di sini bisa dilihat juga sebuah keyakinan yang kuat. Di sini ada transposition. Lalu untuk lebih mudah kembali dipahami, saya melakukan teknik aplikasi, yaitu menambahkan kata di kata seorang, saya jadikan seseorang. Kemudian di sini juga ada find synonym atau penggunaan persamaan kata. Seperti ritual, saya mengganti menjadi upacara. Nah, di sini kemudian menjadi jika seseorang menunjukkan keyakinan yang kuat, bisa dikatakan bahwa orang tersebut berpartisipasi dalam suatu upacara. Untuk kalimat kedua, ada religious behavior is often referred to as individual or social activities based on religious teachings. Nah, di sini seperti tadi bisa dilihat yang mana subjek dan yang mana verbnya. Kemudian saya melakukan translation word by word lagi, yaitu keagamaan perilaku adalah sering disebut sebagai individu atau sosial kegiatan berdasarkan pada keagamaan ajaran. Nah, di sini seperti yang tadi saya melakukan transposition, di mana di sini dia menjadi seperti perilaku keagamaan yang awalnya dari keagamaan perilaku. Kemudian ada teknik modulation dan kemudian di sini ada teknik literal. Nah, setelah menggunakan 3 teknik ini, saya menyusun menjadi perilaku keagamaan sering disebut sebagai kegiatan individu atau sosial berdasarkan ajaran agama. Nah, untuk lebih mudah dipahami lagi, saya melakukan equivalence dan juga find synonym. Di sini menjadi perilaku keagamaan sering dianggap sebagai aktivitas. Seperti yang saya bilang tadi, sinonim. Aktivitas dari kegiatan itu adalah sinonim. Sinonim dari aktivitas itu adalah kegiatan. Kemudian pribadi atau sosial yang berlandaskan ajaran agama. Untuk kata ketiga, saya mengambil kalimat Hajj and Umrah are trips based on religious motives and reason. Di sini dia menjadi haji dan umrah adalah perjalanan berdasarkan pada keagamaan motif dan alasan. Kemudian saya menggunakan teknik translation literal, kemudian modulasi, ada borrowing dan juga transposition. Untuk borrowingnya itu adalah kata haji dan umroh. Kemudian transposition
itu bisa dilihat contohnya itu keagamaan, motif dan alasan, menjadi motif dan alasan keagamaan. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, saya kemudian melakukan teknik amplifikasi. Untuk lebih memperjelas haji dan umroh, saya ubah menjadi ibadah haji dan umroh. Nah, kemudian untuk find sinonim, di sini alasan saya menjadikan tujuan. Jadi hasilnya adalah ibadah haji dan umroh adalah perjalanan yang dilandasi oleh motif dan tujuan keagamaan. Kemudian kalimat keempat adalah they are willing to be patient by ignoring the lure of gratification in order to get a bigger reward. Jadi di sini translation word by wordnya itu mereka adalah bersedia untuk menjadi sabar dengan mengabaikan daya tarik dari kepuasan untuk mendapatkan sebuah lebih besar hadiah. Nah, di sini saya menggunakan ada teknik reduksi atau penghilangan kata. Di sini adalahnya saya hilangkan. Kemudian ada literal translation dan transposisi. Bisa dilihat di sini lebih besar hadiah. Saya ubah jadi hadiah yang lebih besar. Nah, di sini hasilnya menjadi mereka bersedia untuk menjadi sabar dengan mengabaikan daya tarik kepuasan untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Nah, kemudian saya melakukan lagi collocation atau find the synonym, sehingga menjadi mereka bersedia untuk bersabar dengan mengabaikan daya tarik kepuasan demi memperoleh hadiah yang lebih besar. Kalimat kelima ada pilgrimage has been an important part of the history of religion for centuries. Nah, di sini menjadi ziarah telah menjadi sebuah penting bagian dari sejarah dari agama selama berabad-abad. Nah, di sini seperti kita tahu itu tidak selalunya bisa diterjemahkan. Nah, kemudian saya menggunakan teknik collection, kemudian transposition, modulation, dan juga literal, dan menjadi syarat telah menjadi bagian penting dalam sejarah agama selama berabad-abad. Nah, di sini saya melakukan equivalence dan kalimatnya menjadi ziarah telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah agama yang berlangsung selama berabad-abad. Jadi untuk lebih memperjelasnya, selama berabad-abad ini saya tambahkan keterangan lagi, yaitu berlangsung selama berabad-abad. Kemudian kalimat keenam itu new insights and blessings are provided and a deeper understanding is achieved. Di sini artinya menjadi baru wawasan dan berkah diberikan dan sebuah lebih dalam pemahaman dicapai. Kemudian saya menggunakan seperti tadi, transposition selalu ada di sini, yaitu baru wawasan menjadi wawasan baru. Kemudian modulation, kemudian ada literal. Di sini kalimatnya menjadi wawasan baru dan berkah diberikan dan sebuah pemahaman lebih dalam dicapai. Kemudian saya melakukan find synonym seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada equivalence atau menyeimbangkannya. Dia menjadi wawasan baru dan berkah diberikan serta pemahaman yang lebih mendalam tercapai. Di sini dannya saya hilangkan. Kemudian saya ubah menjadi tanda koma sehingga ada nada dalam berbicaranya seperti wawasan baru dan berkah diberikan serta pemahaman yang lebih mendalam tercapai. Kalimat ketujuh, organized pilgrimage and religious trips including Hajj and Umrah
have developed and grown from time to time globally. Di sini dia menjadi tertata, ibadah haji dan keagamaan perjalanan termasuk haji dan umroh telah tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu secara global. Nah, di sini seperti tadi saya menggunakan teknik transposition, kemudian ada teknik borrowing. Borrowing itu haji dan umroh. Kemudian literal. Dan kalimatnya menjadi ibadah haji yang tertata dalam perjalanan keagamaan termasuk haji dan umroh telah tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu secara global. Kemudian di sini saya melakukan find sinonim atau melakukan find sinonim. Di sini ada tertata, saya ubah menjadi terorganisir. Kemudian yang ke-8, Hajj and Umroh are types of religious behaviors that involve many social institutions. Di sini kalimatnya menjadi Hajj dan Umroh adalah jenis dari keagamaan perilaku yang melibatkan banyak sosial lembaga. Di sini saya menggunakan teknik borrowing yang Hajj dan Umroh. Kemudian ada literal dan juga transposition. Sehingga kalimatnya menjadi haji dan umroh adalah jenis perilaku keagamaan yang melibatkan banyak lembaga sosial. Nah, di sini kemudian untuk lebih memperjelas lagi saya menggunakan teknik amplifikasi, yaitu penambahan kata ibadah di depan haji dan umroh. Jadi kalimatnya menjadi ibadah haji dan umroh adalah, kemudian ada find sinonim atau penggunaan persamaan kata, jenis perilaku saya ubah menjadi bentuk perilaku, sehingga adalah bentuk perilaku keagamaan yang melibatkan berbagai lembaga sosial. Kalimat ke-9 adalah the Dutch and Arabs provided steamboats as a business for Hajj transportation. Nah, di sini untuk translationnya, word by wordnya menjadi para Belanda dan Arab memberikan kapal uap sebagai bisnis untuk haji transportasi. Nah, di sini saya ada borrowing seperti tadi haji. Kemudian ada transposisi atau contohnya itu haji transportasi menjadi transportasi haji. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi, saya melakukan penghilangan kata atau reduksi, di mana ini kata para saya hilangkan sehingga kalimatnya menjadi Belanda dan Arab menyediakan kapal uap sebagai usaha untuk transportasi haji. Dan kalimat terakhir adalah they are more patient with gratification. Nah, di sini menjadi mereka adalah lebih sabar dengan kepuasan. Di sini saya melakukan teknik reduksi atau penghilangan kata. Kata adalah saya hilangkan dan juga menggunakan teknik literal. Di sini katanya menjadi mereka lebih sabar dengan kepuasan. Nah, kemudian saya melakukan amplifikasi sehingga kalimatnya menjadi mereka lebih sabar dalam merasakan kepuasan. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.